Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam ibadah online yang kita laksanakan bersama-sama kembali pada hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita secara online pada hari ini, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan pikiran kita mempersiapkan hati kita untuk kita arahkan kepada Tuhan, agar kita dapat merasakan kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita bagi kita pada hari ini. Amin. Baik, mari kita akan memulaikan ibadah kita. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu sekalian, dan saya akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada hari ini kembali kami akan melaksanakan ibadah kami meskipun masih secara online. Namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir, Tuhan memberkati, Tuhan menjamah, melawat dan menguatkan kami melalui ibadah kami pada hari ini. Oleh karena itu, kami mohon pertolongan kuasa Roh Kudus yang memimpin menolong kami di dalam kami melaksanakan ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga nama Tuhan saja yang tinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati semua yang terlibat di dalam pelayanan, berkati hamba yang menyampaikan firman Tuhan, berkati juga jemaat-jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan, dan berkati jemaat Tuhan yang mengikuti dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih dan pimpinan kuasa Tuhan. Segala intimidasi iblis yang ingin mengganggu konsentrasi kami untuk beribadah, memuji, menyembah, belajar firman Tuhan, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tapi bila kuasa Roh Kudus menaungi kami. Pujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa, dan kami siap melaksanakan ibadah kami pada hari ini. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang mengerti di dalam hidup kami. Allah yang dahsyat dengan kuasanya yang ajaib, yang tepat pada waktunya ketika berjanji. Kami bersyukur Tuhan, dan kami tidak akan pernah ragu Tuhan, sebab iman kami kepadamu Tuhan. Di
kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami siap mendengarkan kebenaran firman di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama yang siap berkata, Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu saudara sekalian sudah diberkati melalui ujian yang kita naikkan bersama-sama kehadirat Tuhan pada hari ini. Oleh karena itu pada hari ini, mari Bapak Ibu kita akan kembali bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan pada hari ini, kita terlebih dahulu akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali pada kesempatan yang indah pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk kembali belajar firman Tuhan. Oleh karena itu kami mohon biarlah kiranya hikmat yang dari surga memenuhi kami, sehingga kami boleh dapat mengerti, kami boleh dapat memahami setiap kebenaran firman Tuhan dengan benar dan baik pada hari ini. Sehingga firman Tuhan yang kami boleh dengar, kami boleh pelajari pada hari ini boleh memberkati kami, menguatkan kami, bahkan mendorong serta meneguhkan kami untuk kami tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Tuhan, urapi hamba yang akan menyampaikan. Tuhan pimpin, Roh Kudus pimpin, urapi dan jauhkan dari segala intimidasi iblis, bahkan segala hal yang bukan daripada Tuhan yang ingin mengganggu konsentrasi hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan umat Tuhan yang mendengarkan, menerima kebenaran Tuhan pada hari ini juga. Tuhan tolong kami, sekali lagi berkati, urapi dan sembunyikan hamba di belakang salib-Mu Yesus, sehingga Yesus yang dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih kami menyerahkan pelajaran firman Tuhan pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa dan kami siap untuk belajar firman Tuhan pada hari ini. Sama-sama yang siap katakan amin. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita akan membuka di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ayat yang ke-39. Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ayat yang ke-39. Bapak Ibu simak baik-baik. Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-39. Saya akan bacakan. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini, maka judul firman Tuhan yang akan saya berikan pada hari ini yaitu berjudul Lebih dari Pemenang. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kita semua adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Katakan kiri kanan saudara, kamu adalah
orang yang lebih daripada pemenang. Katakan 3, 2, 1. Kamu adalah orang yang lebih dari pemenang. Dalam perikop ini firman Tuhan ini berbicara tentang keyakinan iman, yang mana Rasul Paulus dengan jelas mengatakan dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 38 ini, di mana Rasul Paulus menjelaskan tentang kesulitan-kesulitan yang dialami oleh umat Tuhan sepanjang zaman. Namun sebagai umat Tuhan dikatakan, janganlah kita heran jikalau kita mengalami yang namanya kesulitan, mengalami yang namanya penganiayaan, mengalami yang namanya kelaparan, mengalami yang namanya kemiskinan, atau bahkan bahaya sekalipun yang datang di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita mengalami ini bukan berarti bahwa Tuhan meninggalkan setiap kita umat Tuhan, setiap kita orang yang percaya kepadanya. Atau bukan berarti ini bahwa sebagai umatnya itu Tuhan tidak lagi mengasihi kita. Bukan seperti itu. Melainkan justru sebaliknya. Penderitaan, aniaya yang kita alami, kelaparan, kemiskinan dan sebagainya itu akan membuka suatu peluang bagi kita untuk kita dapat mengalami yang namanya kasih serta penghiburan yang daripada Tuhan. Rasul Paulus memastikan bahwa semua kesulitan-kesulitan yang dialami oleh orang percaya, yang saudara dan saya alami, itu akan membuat kita menjadi orang-orang percaya, menjadi orang-orang Kristen yang lebih daripada seorang pemenang. Melalui siapa? Tentunya melalui Kristus Yesus Tuhan. Ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Maka dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh siapa? Oleh Dia, yaitu Yesus, yang telah mengasihi saudara, yang telah mengasihi saya, yang telah mengasihi kita semua. Amin. Nah, pemenang. Apa sih definisi kata dari pemenang? Apa definisi dari kata pemenang? Pemenang atau menang itu berarti yaitu dapat mengalahkan musuh, dapat mengalahkan lawan, dapat mengalahkan saingan, dan lain sebagainya. Nah, di dalam kata Yunaninya untuk pemenang itu adalah Nikon. Nikon adalah salah satu merek elektronik terkenal, yaitu kamera Nikon. Nah, ternyata Nikon ini artinya pemenang. Nikon yaitu seorang yang oleh kasih karunia Tuhan, oleh kasih dan kebaikan Tuhan yang diterimanya melalui iman kepada Kristus Yesus Tuhan, yang akhirnya telah membuat ia mengalami suatu kelahiran kembali, kelahiran baru, atau mengalami namanya pertobatan di dalam Tuhan. Itu namanya Nikon, pemenang, yaitu seseorang oleh kasih dan kebaikan Tuhan yang diterimanya melalui Yesus, iman kepada Yesus. Itulah yang akhirnya membuat dia mengalami suatu kelahiran baru, atau mengalami yang namanya pertobatan di dalam kehidupannya. Namun Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, seorang pemenang adalah seorang Kristen atau seorang percaya yang menolak untuk berkompromi dengan dunia dan dosa ini. Roma 12 ayat yang kedua. Dan seorang pemenang adalah seorang Kristen, seorang percaya yang menyatakan dirinya untuk tetap setia kepada Kristus Yesus Tuhan sampai ia berhadapan langsung dengan Kristus kelak untuk memperoleh yang namanya mahkota sebagai hadiah baginya. Itu adalah seorang pemenang. Pemenang berarti berhasil, unggul, dapat mengalahkan lawan atau dapat menaklukkan musuh. Nah, kita tahu bahwa pemenang yang pertama tentunya di sini bukanlah kita, tetapi pemenang waktu mengalahkan musuh itu, si jahat iblis itu, yang pertama itu adalah Yesus. Yesus yang sudah menjadi pemenang mengalahkan musuh kita, yaitu iblis. Itu yang pertama, Yesus. Yesus telah menaklukkan iblis, dan Yesus telah menang terhadap iblis beserta dengan antek-anteknya.
hanya dia mengalahkan iblis beserta dengan antek-anteknya, tetapi Yesus juga dikatakan mengalahkan maut. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-27a, firman Tuhan mengatakan begini, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Segala sesuatu telah ditaklukkan Yesus di bawah kaki Yesus. Berarti Yesus keluar sebagai pemenang. Dia pemenang yang pertama, saudara. Dan dikatakan tidak ada satupun kuasa, kekuatan yang dapat mengalahkan Yesus, yang dapat menang terhadap Yesus. Tidak ada satupun kuasa yang dapat mengalahkannya. Makanya Yesus keluar sebagai pemenang. Yang kedua adalah orang-orang yang percaya, yaitu pemenang, yaitu berhasil, unggul, mengalahkan atau menaklukkan musuh. Nah, pemenang yang pertama kita tahu Yesus. Tentunya yang kedua yaitu orang yang percaya. Orang percaya termasuk saudara, termasuk saya. Orang percaya itu saudara dan saya, orang-orang yang sudah menerima tentunya kemenangan melalui Yesus Kristus, yang sudah menerima kemenangan di dalam Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, sebagai orang-orang yang sudah menerima kemenangan di dalam Kristus Yesus Tuhan, haruslah kita sebagai orang yang sudah menerima kemenangan ini, kita harus mempertahankan kemenangan yang diberikan Yesus kepada kita. Dengan apa? Dengan kita hidup lebih sungguh lagi di dalam Tuhan, dengan kita hidup lebih lagi benar di hadapan Tuhan, dengan kita tetap hidup dalam kewaspadaan. Tentunya waspada terhadap apa, saudara? Waspada terhadap 3 hal. Karena 3 hal ini yang seringkali membuat kita sebagai orang percaya menjadi lemah, membuat kita sebagai orang percaya menjadi bimbang, membuat kita sebagai orang percaya mudah untuk terjatuh, dan yang pada akhirnya akan membuat kita menjadi orang-orang Kristen, bukan lagi pemenang, tetapi menjadi orang-orang Kristen, menjadi orang-orang percaya yang kalah. Makanya ada 3 hal, ya, 3 hal yang membuat kita menjadi orang Kristen yang kalah di dalam kehidupan kita, yang harus kita waspadai. Yang pertama, 3 hal. Yang pertama adalah iblis. Dalam Wahyu 12 ayat 10 disitu mencatat bahwa iblis adalah pendakwa kita. Sekali lagi dikatakan bahwa iblis adalah pendakwa kita. Ia mendakwa kita di hadapan Tuhan dengan mengatakan bahwa kita mengikut Tuhan karena untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi kita. Kita setia kepada Tuhan karena untuk mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Hanya untuk mendapatkan berkat, hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dia mendakwa kita di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, ini juga lah yang saya katakan, yang terjadi atas kehidupan Ayub, yang mana Ayub didakwa oleh iblis di hadapan Allah, yang mana iblis mendakwa Ayub di hadapan Allah dengan mengatakan bahwa ia setia kepadamu, ia menjadi orang yang saleh kepadamu karena apa? Pemeliharaanmu, perlindunganmu, pagarmu atas hidupnya. Di Ayub yang ke-1, Ayub pertama, pasal pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Di situ iblis mengatakan, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub akan tetap takut akan Allah. Dia mendakwa. Iblis mendakwa Ayub di hadapan Allah. Apakah Ayub dengan tidak diberkati oleh Tuhan, apakah dia mau tetap hidup takut akan Tuhan? Seolah-olah seperti itu. Iblis menanggapi suatu pernyataan Tuhan, pernyataan Allah yang mengatakan bahwa ada seorang yang saleh di tanah Uz. Akhirnya dikatakan oleh iblis menanggapi pernyataan Allah bahwa kesalehan dan kesungguhan serta kasih Ayub itu kepada Allah sebenarnya bersifat mementingkan dirinya sendiri. Ayub menyembah Allah yang hidup karena itu menguntungkan bagi Ayub. Itu yang dikatakan oleh iblis. Dia mendakwa Ayub di hadapan Allah. Seolah-olah kasih Ayub itu pada Allah itu tidak tulus. Seolah-olah kasih Ayub kepada Tuhan itu tidak ikhlas. Dan inilah yang dilakukan iblis juga kepada kita di hadapan Tuhan. Seolah-olah kasih kita kepada Tuhan tidak tulus. Seolah-olah kasih kita kepada Tuhan itu tidak ikhlas. Seolah-olah kita mengikut Tuhan ini kan untuk mendapatkan keuntungan
keuntungan pribadi. Kita mengikut Tuhan hanya untuk mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Kita mengikut Tuhan hanya untuk mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Seolah-olah seperti itu. Nah, makanya kita harus hati-hati bahwa iblis seringkali mendakwah kita. Nah, oleh karena itu, inilah yang seringkali melemahkan kita. Jangan sampai kita akhirnya kalah. Kita harus lebih daripada seorang pemenang. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ini yang dilakukan oleh iblis. Iblis yakin jika Allah tidak memberikan perlindungan, jika Allah tidak memberikan kekayaan, jika Allah tidak memberikan kesehatan, jika Allah tidak memberikan kebahagiaan, iblis yakin Ayub pasti akan mengutuki Allah. Ayub pasti akan meninggalkan Allah. Ayub pasti akan jauh daripada Allah. Ternyata dakwaan iblis kepada Ayub di hadapan Allah itu ternyata salah total, terbalik. Malah Ayub mengatakan, dengan telanjang aku keluar, dengan telanjang pula aku akan kembali padanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Iblis mendakwa, tapi dakwaan iblis terhadap Ayub salah total. Nah, seringkali iblis juga mendakwa kita dengan menuduh saudara, dengan menuduh saya, menuduh kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Dia menuduh kita mengikut Tuhan hanya untuk mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Ia menuduh kita mengikut Tuhan hanya untuk mendapatkan kesembuhan dan mujizat daripada Tuhan. Ya, meskipun mungkin ada orang Kristen yang memang motivasinya salah di dalam ikut Tuhan, hanya untuk mendapatkan berkat, mendapatkan keuntungan, mendapatkan mujizat, mendapatkan kesembuhan. Tetapi sekali lagi, jikalau itu ada, mari kita kembali kepada jalan yang benar. Sepertinya halnya Ayub. Meskipun Allah tidak memberkati, meskipun Allah tidak memberikan kesehatannya, dia percaya bahwa Allah yang disembahnya tetaplah Allah yang hidup dan berkuasa. Yang kedua saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, yang mana iblis tidak hanya mendakwah kita, ini yang dilakukan iblis untuk melemahkan kita, membuat kita menjadi orang-orang Kristen, membuat kita menjadi orang-orang percaya yang kalah, bukan pemenang. Tidak hanya iblis, yang kedua adalah dunia ini. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat ke-15, di mana Yohanes 1 Yohanes ini mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam dunia ini, yang ada di dalamnya. Mengapa? Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15. Nah, di zaman saat seperti sekarang ini, iblis itu mempergunakan berbagai macam gagasan. Iblis mempergunakan dengan berbagai macam ide yang begitu kreatif yang dilakukannya di zaman sekarang ini, di dunia ini yang kita tinggali, yang kita hidupi saat ini. Dia menggunakan berbagai macam gagasan atau ide-ide, yaitu dari moralitas, pengetahuan, keinginan manusia, budaya, pendidikan, agama, serta sarana-sarana hiburan, pertanian, dan seterusnya dari dunia ini. Untuk apa? Untuk menentang Tuhan, untuk membuat umat Tuhan menentang kebenaran Tuhan, bahkan untuk membuat umat Tuhan tidak mempercayakan firman Tuhan dan standar kebenaran Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, di zaman saat ini iblis mempergunakan berbagai macam gagasan atau ide, baik melalui moralitas, pengetahuan, keinginan, pendidikan, budaya, agama, sarana hiburan, pertanian, dan seterusnya dari dunia. Untuk apa? Untuk menentang Tuhan. Ini yang dilakukan iblis, untuk menentang umat Tuhan, untuk menentang firman Tuhan, dan menentang standar-standar kebenaran firman Tuhan. Sebagai contoh, yaitu iblis menggunakan ilmu kesehatan. Nah, ilmu kesehatan itu sebenarnya kan untuk menolong orang, menyembuhkan orang, betul? Tapi iblis juga menggunakan ilmu kesehatan ini untuk membantu yang namanya terjadi yang namanya pembunuhan terhadap bayi-bayi yang belum lahir.
yang kita tahu dengan nama aborsi. Ini melalui apa? Melalui ilmu kesehatan. Dengan ilmu kesehatan, iblis menggunakan ini untuk apa? Membantu terjadinya pembunuhan bayi-bayi yang belum lahir di dalam kandungan dengan yang namanya aborsi. Sebagai contoh yang kedua, pertanian. Nah, pertanian ini kan sebetulnya untuk menghasilkan bahan-bahan pangan konsumsi kebutuhan hidup manusia. Tetapi iblis menggunakan pertanian untuk suatu kejahatan juga, itu menghasilkan obat-obat bius, obat-obat terlarang dan alkohol yang merusak hidup manusia, termasuk saudara dan saya, yang dipakai oleh iblis. Ganja, ya kan, minuman keras dan lain sebagainya. Contohnya Bapak Ibu lihat baru-baru ini di televisi kita melihat dalam salah satu rumah di pedesaan, yang mana pemilik dari rumah ini ternyata sudah bertahun-tahun dia menanam pohon ganja dengan menggunakan polybag di rumahnya, di lantai atas dibikin. Nah, itu kan ilmu kesehatan dalam bercocok tanam. Nah, dengan menggunakan ilmu kesehatan ini dia membuat apa? Menghasilkan obat terlarang atau ganja, ya kan? Itu termasuk kategori obat-obat terlarang yang tidak boleh digunakan karena itu akan merusak hidup seseorang. Ini yang dipakai. Yaitu apalagi sistem pendidikan. Sistem pendidikan ini dipakai juga untuk apa? Untuk mempromosikan filsafat humanistik dan menyesatkan manusia. Humanistik adalah salah satu aliran psikologi yang menekankan yaitu suatu kehendak bebas. Kehendak bebas di luar jalur kebenaran Tuhan. Filsafat humanistik yaitu kehendak bebas di luar jalur kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya itu media. Melalui media hiburan. Untuk apa? Untuk membinasakan dan merusak standar moral dan merusak standar kerohanian hidup orang percaya. Ini juga yang dipakai oleh si iblis. Nah, iblis menggunakan berbagai macam gagasan, berbagai macam ide, berbagai macam cara melalui moralitas, pengetahuan, keinginan, budaya, pendidikan, agama, serta hiburan, pertanian dan lain sebagainya. Untuk apa? Menghancurkan, untuk melemahkan orang-orang yang percaya secara rohaninya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, kita harus waspada terhadap kedua hal ini. Sekarang hal yang ketiga, ya kan, yang harus diwaspadai, yaitu keinginan daging. Keinginan daging. Keinginan daging kita harus waspada. Jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang kalah, tetapi tetaplah menjadi orang-orang Kristen yang menang, sehingga kita dapat disebut sebagai orang-orang Kristen yang lebih daripada pemenang. Jangan kalah dengan hal yang ketiga juga. Hal yang ketiga adalah kedagingan. Galatia 5 ayat 19 mengatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, keinginan daging atau tabiat berdosa ini dalam bahasa Yunani atau kata Yunani itu sars. Sars yang menggambarkan tabiat manusia dengan semua keinginan buruk dan tabiat berdosa yang ada di dalam diri manusia ini, yang tetap tinggal dan menetap di dalam diri orang percaya ini, termasuk saudara dan saya. Meskipun setelah kita bertobat, tabiat berdosa ini akan menjadi musuh kita sebagai orang percaya yang ada di dalam diri kita ini. Dan tabiat berdosa ini akan menjadi musuh yang sangat membahayakan bagi kita, membahayakan bagi saudara, membahayakan bagi saya, membahayakan bagi kita semua. Tabiat berdosa ini. Nah, oleh karena itu sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, untuk kita dapat mengalahkan tabiat berdosa ini, kita harus melakukan beberapa hal. Mengapa? Karena kalau kita tidak mengalahkan tabiat berdosa ini, firman Tuhan mengatakan di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-21, maka kita tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah, di dalam kerajaan surga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tabiat berdosa ini harus kita lawan,
harus kita matikan di dalam hidup kita ini, dalam peperangan yang terus menerus dalam hidup kita orang percaya seterusnya. Tentunya dalam peperangan ini kita membutuhkan pertolongan daripada kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk memperoleh kemenangan setiap hari atas tabiat berdosa yang ada di dalam diri kita ini. Dengan cara bagaimana? Caranya bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Agar kita mengalami kemenangan setiap hari atas tabiat berdosa yang seringkali menjadi musuh kita, yang seringkali untuk menarik kita untuk kita kembali kepada perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Bagaimana caranya? Tentunya pertolongan kuasa Roh Kudus. Dengan cara bagaimana? Dengan cara yang pertama, yaitu kita haruslah terus-menerus menjalin hubungan yang intim, menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui pujian, melalui penyembahan, melalui doa, melalui firman. Sehingga kita dapat mengatakan kepada tabiat berdosa yang dalam diri kita ini, hidupku bukan milikku aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Untuk mematikan, untuk mengalahkan, agar kita menang atas tabiat berdosa yang seringkali merongrong, yang seringkali menarik kehidupan kita, sehingga menjadikan kita orang-orang Kristen yang kalah. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Pujian, penyembahan, doa, dan firman, itulah caranya untuk kita dapat berperang, mengalahkan terus-menerus tabiat-tabiat, keinginan-keinginan berdosa yang ada di dalam diri kita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah memberikan kemenangan kepada kita. Orang-orang percaya, yaitu orang yang percaya kepadanya, Dia telah memberikan kemenangan bagi kita. Kuasa Tuhanlah yang menjadikan saudara, menjadikan saya, menjadikan kita semua sebagai seorang pemenang, yaitu menang atas iblis, menang atas dunia ini, menang atas keinginan-keinginan daging yang ada di dalam diri kita. Bahkan Dia menjadikan kita sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang, yaitu Yesus. Oleh karena itu saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita hidup lebih setia lagi di dalam kita mengikut Tuhan, di dalam kita mengiring Tuhan, serta mari kita mengerjakan kebenaran Tuhan, mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita dengan hidup dan takut dan gentar kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang dilimpahkan dengan kasih Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, dengan kemurahan Tuhan setiap hari di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita dan menguatkan kita. Sekali lagi saya mau ingatkan kepada kita semua, kita harus waspada. Bukan berarti kita sudah menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, kita sudah kuat. Tetapi untuk kita menjadi kuat, kita harus menghadapi tantangan-tantangan yang datang dalam hidup kita. Oleh karena itu, untuk keluar sebagai pemenang, mari kita harus dapat mengalahkan tantangan itu dengan kita tetap melekat kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Ingat, kita harus waspada sekali lagi terhadap 3 hal tadi, yaitu iblis. Yang kedua adalah dunia. Yang ketiga, kita harus waspada juga terhadap kedagingan yang masih melekat di dalam diri kita. Mari kita matikan kedagingan itu. Firman Tuhan mengatakan, kamu tidak bisa hidup menurut roh atau daging. Kamu harus memutuskan, kamu mau hidup menurut roh atau kedagingan. Firman Tuhan memang mengatakan bahwa roh itu memang penurut, tetapi daging lemah. Oleh karena itu kita harus waspada terhadap kedagingan kita ini, yang seringkali iblis mempromosikan, yang saya katakan beberapa minggu lalu, mempromosikan berbagai macam hal,
untuk menarik kedagingan kita ini, tabiat-tabiat berdosa kita ini untuk timbul keluar kembali, sehingga kita mengikuti apa yang menjadi keinginan iblis melalui hidup kita, itu keinginan daging yang ada ini. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita mematikan setiap keinginan daging yang ada di dalam diri kita. Mari kita pakai hidup kita menjadi hidup yang untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, waspadalah kepada 3 hal ini. Bilang kiri kanan saudara, waspada terhadap iblis, waspada terhadap dunia, waspada terhadap kedagingan. Katakan. Amin. Mari kita dudukkan kepala Bapak Ibu, dan kita akan mengakhiri di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur dan terima kasih buat kebaikan-Mu melalui pelajaran firman Tuhan pada hari ini, yang kembali boleh mengingatkan kami, menyadarkan kami, dan menguatkan kami, agar kami tetap berada dalam jalur kebenaran-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, oleh firman-Mu pada hari ini sudah mengatakan bahwa kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, karena Yesus yang sudah menang terlebih dahulu, dan kemenangan Yesus menjadi kemenangan bagi kami juga. Oleh karena itu, ajarkan kami untuk hidup menjadi seorang pemenang dengan mengalahkan, yaitu iblis yang seringkali mendakwa kami, yang juga seringkali mengintimidasi kami. Dengan kami juga hidup sebagai seorang pemenang, yang kami menang terhadap dunia ini Tuhan, yang seringkali menarik kami juga untuk ikut arus kepada dunia ini, sehingga membuat kami jauh daripada Tuhan dan kebenaran. Dan juga Tuhan, tolong kami Tuhan, untuk kami menjadi seorang pemenang, yaitu menang atas setiap kedagingan yang seringkali datang di dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena itu, biarlah ini jadi peringatan bagi kami, bahaya akan kedagingan ini Tuhan, yang akan membuat kami jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami. Kami percaya kami dapat mengalahkan keinginan-keinginan daging yang ada dalam diri kami Tuhan, dengan kekuatan daripada kuasa Roh Kudus. Firman-Mu mengatakan, roh memang menurut, tetapi daging itu lemah. Oleh karena itu kami harus waspada terhadap kedagingan ini Tuhan. Tuhan tolong kami, dan Roh Kudus mampukan kami. Terima kasih Tuhan, hamba berhenti berbicara, tapi hamba percaya bahwa firman Tuhan yang hidup akan bekerja, berkarya, dan firman Tuhan yang hidup ini akan menguatkan setiap umat Tuhan, bahkan setiap siapapun yang menyaksikan, sehingga tetap berjalan hidup di dalam kebenaran Tuhan, sehingga dapat disebut sebagai seorang pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua sudah diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Nah, pada hari ini saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu, bagi yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhannya, dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini, atau juga bisa memasukkannya ke kotak persembahan yang ada di gereja pada hari Senin jam 6 sore pada saat diadakannya doa malam di gereja. Bagi yang melalui transfer, harap memberikan bukti transfernya ke nomor telepon atau WA di bawah ini. Demikian pemberitahuan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita sama-sama bersukacita hari ini. Sebab Dia yang jadi Immanuel. Kita memiliki Allah di dalam nama Yesus yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Mari sama-sama memuji Tuhan. Engkau ajaib Yesus.
Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu saudara sekalian sudah diberkati melalui ibadah pada hari ini, baik melalui pujian penyembahan, baik melalui firman Tuhan. Namun kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, saya akan menambahkan satu pengumuman lagi terlebih dahulu. Minggu yang akan datang, tanggal 1 November 2020, kita akan melaksanakan ibadah kita secara offline di gedung gereja ini. Namun kita tetap mengikuti yang namanya protokol kesehatan. Dengan mengikuti protokol kesehatan ini, akhirnya gereja membatasi kehadiran jemaat. Hanya 30 jemaat yang dapat duduk di bangku dan 4 tambahan jemaat. Jadi 34 jemaat yang dapat hadir dalam ibadah secara online, secara offline. Nah, bagi jemaat yang tidak mendaftar sehingga tidak dapat mengikuti ibadah secara offline di gedung gereja ini, maka jemaat-jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah secara offline dapat mengikuti ibadah tetap secara online. Tetap ada ibadah secara online bagi jemaat yang tidak dapat ikut karena terlambat untuk mendaftar. Bahkan untuk anak di usia 13 tahun ke bawah dan orang tua di usia 60 tahun ke atas dapat mengikuti ibadah secara online. Itu aja tambah pengumuman saya, dan ibadah akan dimulai pukul 9 secara offline dan pukul 8.45 secara online. Jangan lupa, minggu depan adalah minggu pertama. Kita sekaligus akan melaksanakan perjamuan kudus. Mari kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa dan berkat. Tundukkan kepala Bapak Ibu saudara sekalian, dan saya akan pimpin di dalam doa dan berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan yang menjadi jaminan bagi kami. Pada hari ini kami sudah melaksanakan ibadah kami, meskipun masih secara online. Namun itu tidak mengurangi semangat kami, kerinduan kami, untuk kami boleh memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan Tuhan berbicara melalui firman Tuhan, yang menguatkan kami, yang menegur kami, dan yang mengingatkan kami untuk menjadi orang-orang Kristen yang tetap waspada, agar kami keluar menjadi seorang pemenang. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah tolong boleh berjalan dengan tidak kurang satu apapun. Berkati semua yang sudah terlibat di dalam pelayanan. Tuhan pakai semakin hari semakin heran untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan di dalam nama Yesus. Dan pada akhirnya kami berdoa terlebih dahulu buat ibadah secara offline yang akan kami lakukan kembali di gedung gereja kami pada tanggal 1 November 2020, minggu yang akan datang. Tuhan berkati setiap kami, khususnya akan mengikuti ibadah secara offline ini. Berkati dengan kesehatan, berkati dengan kekuatan, sehingga kami dapat hadir dalam ibadah ini dengan tubuh yang sehat dan kuat, dan kami boleh memuliakan Tuhan di dalam ibadah kami. Tuhan tolong kami, perlindungan Tuhan nyata atas kami. Dan jemaat-jemaat Tuhan yang terlambat untuk mendaftar, Tuhan berkati juga meskipun mereka masih mengikuti ibadah secara online. Dan biarlah di minggu yang selanjutnya mereka juga dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti bersama-sama dengan kami juga ibadah secara offline. Terima kasih, kami serahkan perencanaan ini ke dalam tangan kasih Tuhan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Berkati lingkungan di mana gereja Tuhan berada, dan berkati bangsa dan negara ini Tuhan. Tuhan tolong kepemimpinan daripada Presiden kami Joko Widodo dan Pak Maruf Amin. Mari Tuhan tolong Presiden dan Wakil Presiden ini diberikan hikmat, kekuatan, kesehatan, perlindungan yang daripada Tuhan untuk mengatasi wabah yang terjadi atas bangsa kami dengan beserta seluruh jajarannya dan seluruh aparat-aparat keamanan, bahkan tim medis yang ada di tanah air ini. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, perlindungan, hikmat yang daripada Tuhan. Dan berkati pemerintah juga yang sedang mengatasi masalah yang sedang terjadi atas bangsa saat ini, yaitu demo besar-besaran yang terjadi. Tuhan tolong sekali lagi dapat mengatasi dengan baik dan benar. Dan kami berdoa buat masyarakat yang ada, berikanlah mereka hati yang mau tunduk, hati yang mau taat terhadap pemimpin yang sudah dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Ketundukan kepada pemimpin bangsa ini berarti menandakan bahwa ketundukan kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Oleh karena itu tolong kami sebagai masyarakat untuk mentaatinya Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan menginginkan bangsa kami menjadi bangsa yang terbaik. Bahkan pemimpin bangsa kami pun pasti menginginkan masyarakat menjadi masyarakat yang terbaik juga. Oleh karena itu Tuhan tolong masyarakat dan pemerintah untuk kami boleh bekerja sama untuk membangun bangsa kami. Taruhkan roh yang takut akan Tuhan atas bangsa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa
buat seluruh umat Tuhan, bahkan siapapun yang menyaksikan tayangan pada hari ini. Tuhan memberkati sepanjang 1 minggu ke depan. Berkati dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang daripada Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, maut, kecelakaan dalam bentuk apapun, kuasa kegelapan, bahkan jauhkan dari wabah yang sedang merebak, itu virus corona ini. Tolak, patahkan di dalam nama Yesus. Tapi Tuhan tutup bungkus dengan kuasa Tuhan. Malaikat Tuhan yang kudus Tuhan kirimkan memagari, membentengi. Di dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang aktivitas pekerjaan 1 minggu ke depan, Tuhan berkati, Tuhan buat maju, Tuhan buat berhasil, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih buat ibadah pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan sudah tolong, dan semua kembali untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran bagi namamu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Saudara-saudara, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bawalah dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia, kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Elohim Besen Hamasyah.